Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pelajaran yang sangat berharga dari kisah Nabiullah Yunus alaihissalam ketika beliau ditelan oleh seekor ikan paus, ya. Dalam sebuah perkataan atau dalam sebuah tulisan disebutkan hatta fi batnil huti hunaka amalun. Bahkan sampai di dalam perut ikan paus pun di sana masih ada secercah harapan, ya. Beberapa faedah yang bisa kita petik, ya, dari kisah Nabiullah Yunus alaihissalam ini jamaah sekalian, ya, sungguh sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil, faedah. Faedah pertama adalah bahwa orang-orang yang beriman, ya, dia senantiasa memiliki harapan dalam kehidupannya, ya. Karena itulah sifat orang-orang beriman itu sebagaimana yang kita sebutkan dalam kultum pekan lalu, ya, semua urusannya itu baik bagi dia, ya. Semua urusannya baik bagi orang-orang yang beriman. Bahkan ketika dia dalam kondisi yang kesempitan sekalipun, ya, bahkan dalam perut ikan paus sekalipun, dalam 3 kegelapan, ya, kegelapan ikan paus, kegelapan lautan, dan kegelapan malam hari, dia masih memiliki harapan yang sangat kuat, ya. Harapan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Harapan akan terbukanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harapan akan, ya, pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama jamaah sekalian, jangan pernah putus harapan kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, selama itu di dunia jamaah sekalian, selama itu musibah dunia, itu masih ringan bagi orang-orang yang beriman. Karena musibah yang sebenarnya bagi orang-orang beriman, musibah ketika dia menimpa agamanya, itu baru musibah. Kalau cuman musibah dunia, itu masih kecil jamaah sekalian. Maka tumbuhkan terus harapan dalam kehidupan kita ini. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua jamaah sekalian, bahwa jangan menilai sesuatu dari kacamata manusia, ya. Jangan menilai sesuatu dari kacamata manusia, karena boleh jadi menurut kacamata manusia ini sudah akhir dari segalanya, padahal boleh jadi ini merupakan awal daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin menurut kita Nabi Yunus ini sudah habis nih, tidak ada lagi harapan, ya. Itu menurut kacamata manusia, tapi menurut kacamata Allah Subhanahu wa taala ini adalah awal dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Yunus alaihissalam. Ya, akhirnya dikeluarkan dari ikan paus itu dan kemudian berdakwah kepada kaumnya lagi. Kemudian faedah yang ketiga jamaah sekalian, bahwa doa adalah senjata pamungkas bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Nabi mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman, ya. Kalau semua pintu sudah tertutup, ya, kita datang ke manusia, semua sudah tertutup semuanya. Ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa Nabi Yunus alaihissalam ini adalah doa yang disebutkan sebagai doa yang mustajab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amalkan jamaah sekalian. Ketika kita mendapatkan, ya, masalah, ya, sesuatu yang kemudian orang bilang tidak ada lagi jalan keluar, coba baca doa Nabi Yunus alaihissalam ini jamaah sekalian. Pasti ada. Allah berikan yang namanya jalan-jalan keluar terbaik, ya, menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang terakhir jamaah sekalian, bahwa ketika seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan, tawakalnya menyerahkan semuanya kepada Allah, ya.
maka Allah akan berikan dia jalan keluar terbaik. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup bagi dirinya. Ya. Kalau Allah sudah mencukupkan kita jamaah sekalian, kita tidak akan butuh lagi kepada bantuan-bantuan manusia, karena bantuan Allah itu jauh lebih baik. Dengan tawakal ini kemudian akan muncul yang namanya optimisme. Kita yakin, ya, seberat apapun masalah kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di depan kita akan muncul solusi-solusi, jalan keluar terbaik yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Inilah jamaah sekalian beberapa faedah-faedah tarbiyah dari kisah Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh seekor ikan paus. Maka di sana ada keluar ya kalimat hatta fi batnil hut hunaka amalun. Sampai dalam perut ikan paus pun, maka di sana masih ada harapan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.